Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur di pagi hari ini karena rahmat dan kasih setia Tuhan. Kita terus dijaga sampai dengan hari yang baru. Karena itu, di pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan di sepanjang hari-hari hidup kami, terutama di sepanjang hari ini. Karena itu, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus nyata, yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami di waktu kami tidur sampai dengan pagi hari ini. Sebelum kami memulai dengan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami hendak membaca firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, pembaharuan. Firman ini memberikan pengharapan yang sejati dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan terpilih dalam Alkitab Perjanjian Baru, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian jawab pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Umat Tuhan yang diberkati, dari pembacaan ini saya memberikan tema yang hendak kita renungkan bersama di pagi hari ini yang berbunyi, bersyukurlah dalam hidup. Bersyukurlah dalam hidupmu. Manakah yang engkau biasa lakukan? Bersyukur baru berbahagia, ataukah berbahagia dahulu barulah bersyukur? Bersyukur baru berbahagia, ataukah berbahagia barulah bersyukur? Dua hal ini pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi pada kenyataan dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup di dunia ini, yang selalu kita lakukan, yaitu berbahagia, barulah kita bersyukur. Berbahagia, baru kita bersyukur. Ini yang selalu dilakukan dalam kehidupan umat Kristen sekarang ini. Kita sulit melakukan hal yang dikatakan bersyukur baru berbahagia, tetapi kita harus mendapatkan kebahagiaan baru bersyukur, karena bersyukur merupakan ungkapan terima kasih karena mendapatkan hal yang baik. Karena itu kita harus berbahagia dulu baru melakukan ucapan syukur karena merasakan hal yang baik dalam hidup ini. Umat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam iman orang Kristen yang harus dilakukan, yaitu bersyukur dahulu, barulah berbahagia. Memang sulit untuk melakukan syukur, ucapan terima kasih, baru kita merasakan kebahagiaan. Karena ketika kita mulai bersyukur dalam keadaan bahagia, itu gampang kita lakukan. Tetapi dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan kesakitan,
dalam keadaan kekurangan dalam kehidupan, ekonomi, bahkan dalam hal yang menyakitkan dalam hidup ini. Ketika kita diajak untuk bersyukur dan berterima kasih dengan kondisi seperti itu, mungkin ini sangat sulit dalam kehidupan kita. Dan pastinya sangat-sangat sulit untuk dilakukan bagi kita sekalian. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini, Paulus mau mengajarkan kita lewat firman-Nya di hari ini, bahwa dalam keadaan apapun, baik, susah, senang, sedih, kita diajar harus bersyukur, harus berterima kasih. Karena dengan berterima kasih, kita tahu bagaimana mengucapkan kata syukur dalam hidup ini. Bersyukur dan berterima kasih adalah hal yang mutlak dalam hidup manusia, yang harus dilakukan dalam kehidupan ini tanpa ada tawar-menawar. Karena dengan bersyukur kita akan menjadi tenang. Dengan bersyukur kita akan merasakan hidup kita bahagia. Dengan bersyukur juga kita akan bisa melihat bagaimana Allah akan bekerja untuk kehidupan kita, melawat, melindungi kehidupan kita. Karena itu kita diajar dari firman Tuhan untuk bersyukur dalam segala hal. Baik, sulit dalam hidup ini pasti akan dilewati ketika engkau belajar bersyukur dalam hidup ini. Umat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri renungan saya di pagi hari ini, ada sebuah ilustrasi yang akan saya ceritakan. Ada seorang raja yang sangat-sangat luar biasa. Ia mempunyai banyak prajurit dan satu penasehat yang ia percayai. Raja ini mempunyai kegemaran, yaitu berburu di hutan. Pada satu ketika, dia memanggil semua prajuritnya beserta penasehatnya, dan mereka pergi berburu di salah satu hutan. Ketika mereka tiba di hutan itu, sang raja karena senang, dia mulai mencoba untuk berburu. Tapi karena tidak hati-hati, akhirnya salah satu jari tangannya harus digigit atau tergigit oleh seekor kalajengking yang sangat ganas. Karena kesakitan, digigit, dan akhirnya jari dari sang raja itu pun terputus. Ia menangis kesakitan. Semua prajurit-prajuritnya membawanya pulang ke kerajaan. Sampai tiba di kerajaan, ia menangis dengan luar biasa karena salah satu jarinya telah tiada. Dia memanggil penasehatnya dan berkata, "Saya harus berbuat apa? Jari saya telah hilang." Kata penasehatnya, "Bersyukurlah karena raja masih hidup." Tetapi raja itu sangat marah, kata dia. "Kenapa saya harus bersyukur? Jari atau tangan saya yang lengkap telah hilang." Karena saking marahnya, penasehat itu dipenjarakan oleh raja. Beberapa bulan kemudian, raja itu sembuh dan ia mencari penasehat yang baru. Bersama dengan prajuritnya, ia tetap melakukan perburuan dan pergi ke salah satu hutan lagi. Dalam perjalanan ke hutan, mereka bertemu dengan salah satu suku primitif yang sangat percaya akan keagungan dewanya. Prajurit-prajuritnya diserang dan dibunuh habis-habisan. Bahkan penasehatnya pun dibunuh. Raja ini ditangkap menjadi tawanan untuk dipersembahkan pada dewa mereka. Ketika mereka mau mempersembahkan raja ini, pada saat memandikan raja ini, mereka melihat bahwa jari dari raja ini tidak lengkap lagi. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membebaskan raja ini. Karena bagi mereka persembahan
yang bercacat tidak boleh dipersembahkan untuk dewa. Akhir cerita, raja ini selamat dalam hidup ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari ilustrasi yang tadi saya ceritakan, raja ini tidak bersyukur dengan apa yang terjadi. Terkadang kita juga seperti itu. Menghadapi kesulitan, kesusahan, duka cita, bahkan kesusahan dalam hidup yang semakin banyak dalam hidup ini. Kita lupa untuk bersyukur karena kita masih terus hidup dan merasakan kasih karunia dalam hidup ini. Mari kita belajar dari ilustrasi ini. Bersyukurlah dalam segala hal, baik buruknya. Karena apapun yang Tuhan berikan dalam hidup sangat baik. Kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan mau dalam hidup, tetapi kita hanya bisa bersyukur dalam segala hal. Baik, buruk yang kita lewati, ingat dan percaya, Yesus selalu ada untukmu dan menolong hidupmu. Percayalah, semuanya akan berlalu bersama dengan Tuhan. Dan ingatlah, ketika engkau belajar bersyukur dalam hidup, engkau akan melihat bagaimana Yesus bekerja, melindungi, dan membaharui kehidupan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita sekalian untuk menjalani hari yang baru ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman yang kami dengar di pagi hari ini. Biarlah firman itu bertumbuh dalam hidup dan kehidupan kami, menjadi kekuatan di sepanjang hari ini, menjalani pekerjaan kami. Biarlah dengan rasa syukur yang Engkau ajarkan di hari ini, kami terus bersyukur walaupun kami menderita, walaupun kami bersedih, kami merasakan kesakitan yang begitu mendalam. Tapi kami harus bersyukur karena dengan cara itulah kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati setiap orang yang hari ini mendengar firman Tuhan, kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaannya. Tuhan Allah memberkati. Ini doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Amin. Umat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.